Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Tutor 1 GUS akan mempresentasikan festival gagasan kami yang berjudul Non-Antibiotic Drug Repurposing as Potential Antibiotic Adjuvant for Combination Therapy of Catheterization Associated UTI. Sebelumnya perlu diketahui dulu apa sih CAUTI itu. CAUTI adalah singkatan dari Catheter Associated Urinary Tract Infection, atau bisa kita kenal sebagai infeksi saluran kemih yang berkaitan dengan kateter. Penyebab CAUTI umumnya berkaitan dengan adanya kateter yang memberikan jalur langsung bagi bakteri untuk masuk ke dalam saluran kemih. Pemberian antibiotik merupakan salah satu jenis terapi yang digunakan untuk menangani CAUTI ini. Namun, penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tidak tepat dalam pengobatan CAUTI dapat menyebabkan peningkatan resistensi antibiotik. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko CAUTI. Yang pertama, durasi pemasangan kateter. Semakin lama kateter dipasang, akan semakin besar resiko terjadinya CAUTI. Yang kedua, teknik pemasangan. Pemasangan kateter yang tidak steril atau tidak tepat dapat meningkatkan resiko infeksi. Yang ketiga, perawatan. Mengganti atau membersihkan kateter dapat meningkatkan resiko infeksi jika tidak dilakukan dengan benar. Keempat, kondisi pasien. Diabetes atau gangguan kekebalan tubuh dapat meningkatkan resiko seseorang terkena CAUTI. 5. Usia. Orang tua lebih rentan terkena infeksi termasuk CAUTI. CAUTI termasuk dalam salah satu infeksi nosokomial. Angka terjadinya penyakit ini termasuk lebih rendah dibandingkan infeksi nosokomial lainnya. Angka prevalensi CAUTI dipengaruhi juga oleh angka penggunaan kateter yang dapat menyebabkan infeksi. Di Amerika, angka terjadinya CAUTI mencapai 1 juta pada setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, lebih tepatnya di Surabaya, angka CAUTI pada tahun 2012 hingga 2014 mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 mengalami penurunan. Dijelaskan sebelumnya bahwa CAUTI ataupun Catheter Associated Urinary Tract Infection merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, yang mana bakteri itu masuk ke saluran kemih seperti uretra, bladder ataupun ureter melalui catheterization ataupun pemasangan kateter. Maka pengobatan yang tepat untuk CAUTI ini membutuhkan suatu antimikrobial untuk melawan koloni-koloni bakteri yang muncul di dalam sana. Namun, pengobatan dengan antimikrobial ini dapat menjadi tidak optimal akibat adanya antimicrobial resistant ataupun AMR. Nah, secara definisi, AMR ini merupakan suatu kondisi yang dapat terjadi pada saat virus, jamur, parasit, ataupun bakteri ini tidak lagi merespon dengan baik obat-obatan yang diberikan. Nah, berdasarkan data dari Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System atau GLASS pada tahun 2022, tingkat resistensi bakteri ini sudah ada pada tahap yang mengkhawatirkan di antara patogen-patogen bakteri yang lazim. Salah satunya adalah Escherichia coli yang merupakan salah satu patogen penyebab adanya infeksi saluran kemih ini. Oleh karena meningkatnya tingkat resistensi terhadap antimikrobial, kami mengajukan sebuah ide gagasan menggunakan teknik drug repurposing sebagai upaya untuk mengatasi antimicrobial resistance pada CAUTI. Drug repurposing merupakan teknik penggunaan obat-obatan yang sudah ada sebagai pengobatan untuk kondisi medis baru yang sebelumnya tidak diindikasikan. Dengan mempertimbangkan berbagai pengetahuan mengenai obat yang sudah ada, drug repurposing ini dapat memberikan keuntungan, di mana dalam konteks pengobatan ISK terkait CAUTI, drug repurposing ini dapat menjadi strategi yang menjanjikan untuk menemukan adjuvan antibiotik baru. Dalam pengajuan ide kami, adjuvan antibiotik yang kami ajukan adalah furosemid, sebab furosemid merupakan loop diuretic, di mana obat ini bekerja pada bagian lengkung Henle yang dapat meningkatkan ekskresi air dan zat-zat terlarut lainnya dalam urin, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi antibiotik dalam urin, di mana konsentrasi antibiotik yang meningkat dalam urin ini dapat meningkatkan kemampuan antibiotik tersebut untuk membunuh bakteri penyebab infeksi pada CAUTI. Pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan seperti waktu pengembangan yang lebih singkat, risiko yang lebih rendah, dan juga biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pengembangan antibiotik baru dari awal. Untuk tahap pelaksanaan ide gagasan kami dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada input, proses, dan juga output. Pertama,
Pada fase input, merupakan fase pengumpulan data dengan tujuan untuk memperkuat latar belakang ilmiah agar dapat dilakukan perencanaan dan persiapan produksi. Pada fase ini, kami mengumpulkan literatur-literatur dan kajian-kajian terkait dengan masalah QAUTI dan juga AMR serta metode drug repurposing. Setelah dilakukan studi literatur dan pengumpulan data, kami dapat memulai merancang desain prototipe adjuvan antibiotik untuk QAUTI termasuk obat antibiotik dan juga diuretik, yang nantinya akan digunakan dalam terapi kombinasi dan bagaimana prosedur yang tepat untuk melaksanakan terapi tersebut. Kami juga mulai membuat timeline, list kebutuhan bahan, dan juga alat dan pihak. Selanjutnya, ada fase proses, yaitu fase pembuatan dan pengujian. Kombinasi obat antibiotik dan diuretik yang ingin digunakan dalam pengobatan akan dipilih dan prosedur penggunaan terapi kombinasi obat ini akan dibuat. Setelah terapi kombinasi obat sudah dibuat, terapi tersebut harus diuji terlebih dahulu untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Kemudian akan dilakukan evaluasi dan revisi untuk memperbaiki kekurangan yang akan ditemukan nantinya. Tahap ini akan dilanjut lagi dengan tahap pengujian dan evaluasi hingga tidak akan ada revisi lagi. Dan yang terakhir, yaitu fase output, yang merupakan fase penyempurnaan. Pada fase ini, prototipe sudah layak disebarkan dan diimplementasikan pada fasilitas kesehatan untuk pasien QAUTI. Pada fase ini, kami juga membuat laporan hasil dari proses perkembangan dan juga pengujian. Dalam laporan tersebut, akan dijelaskan prosedur penggunaan terapi obat kombinasi ini untuk pengobatan pasien QAUTI agar dapat digunakan sebagai panduan untuk pihak-pihak eksternal yang ingin mengimplementasikan terapi ini.